Hai semuanya, jumpa lagi bersama Ferry Irawan dalam video pembelajaran Matematika kelas 4. Nah, di video sebelumnya Andi telah menjelaskan mengenai apa itu KPK dan bagaimana cara mencari KPK. Dan di video sekali ini akan menjelaskan bagaimana cara mencari FPB dan menjelaskan apa itu FPB. Oke, tidak usah menunggu lama-lama lagi. Ayo kita mulai. Oke, kita akan membahas mengenai FPB atau faktor persekutuan terbesar. Apakah FPB itu? Nah, sebelum saya membahas atau menjelaskan mengenai FPB, terlebih dahulu akan membahas mengenai faktor persekutuan itu apa. Ya, jadi faktor persekutuan atau FP adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah belajar mengenai faktor kan? Nah, bila faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih, maka faktor persekutuan terbesar adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih yang terbesar. Nah, supaya lebih jelas saya akan menjelaskan dengan contoh. Oke, contohnya seperti ini. Faktor dari 24 dan 12. Oke. Nah, faktor 24 dan 12 adalah sebagai berikut ya. 24 mempunyai faktor 1, 2, 4, 6, 12 dan 24. Sedangkan 12 memiliki faktor 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Nah, kita cari faktor persekutuannya. Ya, tadi apa faktor persekutuan itu? Ya, faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, dari 24 dan 12 kita listkan ya. Kita lihat, kita tuliskan faktor-faktor apa ya, kita tandai faktor-faktor apa saja yang sama. Yang pertama adalah 1. Oke. Lalu apa lagi yang sama? 2. Kemudian apa lagi? 4 ya. Setelah 4 apa lagi yang sama? 6 dan 12. Ya. Jadi faktor persekutuan antara 24 dan 12 adalah 1, 2, 4, 6 dan 12. Kemudian dari sini kita bisa mengetahui FPB. Ya, FPB adalah faktor persekutuan paling besar. Dari 1, 2, 4, 6, 12, mana yang lebih besar? Ya, betul. Yang lebih besar adalah 12. Maka faktor persekutuan terbesar yaitu 12. Nah, dari contoh tersebut kita dapat memahami apa itu FPB. Jadi FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Setelah memahami apa itu FPB, nah mari kita belajar bagaimana cara mencari FPB dari dua bilangan atau lebih. Nah, dalam mencari FPB kita bisa menggunakan banyak cara. Tetapi dalam video kali ini akan mengajarkan bagaimana mencari FPB menggunakan metode pohon faktor. Pohon faktor sendiri mempunyai beberapa model. Ya, ada seperti model yang ada di buku holder kita, ya buku mat kita, itu adalah cara pohon faktor yang diajarkan di Singapura. Sedangkan yang di video kali ini saya akan mengajarkan pohon faktor yang biasa kita gunakan di Indonesia. Ya. Nah, saya akan menjelaskan dengan contoh. Nah, contoh pertama. Tentukan FPB dari 28 dan 48. Nah, kita buat dulu pohon faktor untuk bilangan 28 ya. Caranya adalah tulis 28 kemudian buat cabang 2 di bawah. Oke. Nah,
Sebelum langsung lanjut, ya, saya ingin bertanya, anak-anak masih ingat nggak mengenai bilangan prima? Nah, apakah bilangan prima itu? Ya, bilangan prima adalah bilangan-bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu faktornya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan prima terdiri dari apa saja? Ya, ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Ya, bilangan prima ini harus kamu hafal ya. Oke, nah. Kemudian kita lanjut. Oke, 28 di sini ada di bawahnya ada dua sisi ya, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Nah, ingat, untuk metode form faktor yang akan saya ajarkan ini adalah sisi kiri selalu isi dengan bilangan prima, ya, mulai dari yang paling kecil, yaitu 2. Oke? Nah, ayo kita mulai ya. 28 bisa dibagi 2 nggak? Bisa. Kalau bisa dibagi 2, maka kita isi sebelah kirinya itu menggunakan bilangan prima 2. Oke, nah kemudian 28 bagi 2 berapa? Oke, 28 bagi 2 adalah ya 14. Kemudian kita buat lagi cabang. Sebelah kiri tadi kita isi dengan bilangan prima ya. Lihat, 14 bisa dibagi dengan 2? Bisa ya. Kita tulis 2. 14 bagi 2 berapa? 7. Nah 7 masih bisa dibagi 2? Nggak bisa. Bagi 3? Nggak bisa. Nah 7 itu merupakan bilangan apa? Bilangan prima. Oke. Nah, form faktor kita berhenti ketika sebelah kanan itu adalah bilangan prima. Ya. Oke, nah kemudian kita lingkari yang merupakan bilangan primanya, yaitu oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat form faktor untuk bilangan selanjutnya, yaitu bilangan 48. Ya. Nah, seperti tadi 48 habis dibagi 2 tidak? Bisa. Kalau bagi 2 tulis 2. Oke, di sebelah kiri. Kemudian 48 bagi 2 berapa? Ya, 24. Ya, 24 masih bisa dibagi 2? Masih. Nah, bagi 2. 24 bagi 2 adalah 12. 12 ini bilangan prima bukan? Bukan. Kalau bukan kita masih bisa lanjut ya. 12 bisa dibagi 2? Bisa ya. Oke, 12 bagi 2 6. Nah, 6 ini bilangan prima enggak? Oh, bukan ya. Kalau bukan masih bisa kita lanjut. Oke, 6 bisa bagi 2? Bisa ya. Kita tulis 2, kemudian 6 bagi 2 adalah 3. Nah, 3 merupakan bilangan prima atau bukan? Ya, 3 merupakan bilangan prima. Berarti berhenti sampai di sini. Oke, kita lingkari yang merupakan bilangan prima. Oke, seperti ini. Nah, kemudian setelah kita buat pohon faktornya, kita harus menuliskan faktorisasinya. Ya, di video-video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bagaimana menulis faktorisasi. Nah, oke, kita mulai. Kita lihat di 28 yang dilingkari ada angka 2, 2 dan 7. Maka kita tulis dengan 2 kali 2 kali 7. Kemudian kita lihat yang bilangan 48 yang dilingkari ada 2, 2, 2 dan 3. Kita tulisnya seperti ini. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, kita tulis faktorisasinya. Ya, faktorisasi primanya seperti ini kita tulis ya. 28. Kita lihat di 28 itu ada 2 kali 2 kali 7. Betul? Nah, ada bilangan yang sama enggak? Ya, ada. Ya, bilangan apa? Bilangan 2. Nah, 2-nya ada berapa? Ada 2. Berarti kita tulisnya 2 pangkat
2 kali 7. Kenapa 7 tidak ada pangkat se? Karena 7-nya hanya 1. Ya, sedangkan 2 ada 2, maka dia pangkat 2. Wah, okey, kita lihat yang angka 48. Ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, kali 3. Ada bilangan yang sama enggak? Ada. Yaitu bilangan 2. 2-nya ada berapa? 4. Maka kita tulis 2 pangkat berapa? Ya, pangkat 4. 2 pangkat 4 kali 3. Nah, inilah faktorisasi primanya. Nah, FPB-nya mana? Nah, dari faktorisasi prima ini kita baru bisa mencari FPB. Nah, okey. Nah, bagaimana cara mencari FPB? Nah, untuk mencari FPB kita memerlukan faktorisasi prima. Nah, faktorisasi primanya sudah dapat nih. Nah, bagaimana mencari FPB? Nah, biasanya suka menggunakan singkatan ya untuk membantu mengingat bagaimana untuk mencari FPB. Ya, singkatan itu apa? Yaitu sacil atau sama kecil. Maksudnya apa sama kecil? Nah, maksudnya adalah di FPB ini kita mencari faktorisasi dari dua bilangan ini yang angkanya sama. Okey, kita lihat bilangan 28 dan 48 mempunyai faktorisasi prima angka apa yang sama? 2, 7 atau 3? Ya, 2 ya. 28 ada 2, 48 ada 2. Ada lagi enggak selain itu? Tidak ada. Nah, maka kita ambil angka 2. Berarti FPJ kita tulis 2. Kemudian kecil. Apa yang kecil, sir? Ya. Yang ada yang sama, kita mau ambil mana? 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 4? Nah, kecil. Berarti kita harus ambil pangkat yang kecil. Berarti yang kecil apa? 2 pangkat 2. Berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 2. Okey. Nah, 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 berapa? Ya, 2 kali 2 adalah 4. Berarti FPB-nya adalah 4. Nah, contoh yang kedua, tentukan FPB dari 45 dan 30. Okey, seperti tadi, kita buat 45 dengan 2 ranting di bawah. Okey? Nah, di sebelah kiri tadi kita isi dengan apa? Ya, dengan bilangan prima. Kita mulai dengan bilangan prima terkecil. Nah, 45 dibagi 2. Oh, tidak bisa ya, maka kita gunakan bilangan prima selanjutnya yaitu 3. Ya, betul. 45 bisa dibagi dengan 3. Bisa tidak? Ya, bisa. Ya, 45 bagi 3 berapa? Okey, 15. 15 bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa. Bila tidak bisa kita bagi dengan 3 ya. 15 bagi 3 berapa? Ya. 15 bagi 3 adalah 5. Nah, okey, karena 5 merupakan bilangan prima, berarti poin faktornya selesai sampai di sini. Okey, kita lingkari yang merupakan bilangan prima. Okey, kemudian kita lanjut di bilangan selanjutnya yaitu 30. Okey. Nah, di sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima. Okey, 30 bisa dibagi dengan 2? Bisa, maka kita tulis 2. 2 bagi 30 sama dengan ya, 15. Nah, 15 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Bila tidak bisa kita gunakan 3. Nah, berarti 15 bisa dibagi 3? Bisa ya. Kita tulis 3. Kemudian 15 bagi 3 berapa? Ya, 5. Okey, kita lingkari
bilangan primanya. Oke. Nah, kemudian kita buat faktorisasinya. Seperti tadi kita lihat bilangan 45. Ya, form faktor bilangan 45. Di sini ada angka 3 dan 5. Berarti kita tulis 3 kali 3 kali 5. Oke. Kemudian yang selanjutnya di sini kita tulis 2 kali 3 kali 5. Kemudian ya di faktorisasi bilangan 45 ada angka yang sama enggak? Ya ada. Angka apa? Angka 3. Ada berapa tiganya? Ada 2. Maka kita tulis 3 pangkat 2 ya kali 5. Di bilangan 30 faktorisasinya ada angka yang sama? Tidak ada. Kalau tidak ada kita tulis ya 2 kali 3 kali 5. Kemudian dari faktorisasi ini kita tentukan FPB-nya. Oke, tadi FPB apa harus kita ingat? Ya, kecil sama kecil. Berarti cari angka yang sama dari faktorisasi ini. Angka apa saja yang sama? Ya, angka 3 dan angka 5 ya. Oke, berarti FPB ya, ambil pangkat yang paling kecil. 3 pangkat 2 dan 3, mana yang lebih kecil? Ya, 3. Oke, berarti kita tulis 3 kali 5. Oke, FPB-nya 3 kali 5. 3 kali 5 berapa? 15. Berarti FPB-nya adalah 15. Sampai di sini sudah paham? Nah, supaya lebih mengerti, saya akan berikan contoh yang terakhir. Nah, di contoh yang ini saya akan memberikan 3 bilangan. Soalnya adalah tentukan FPB dari 12, 20 dan 24. Nah, pertama-tama kita buat dulu pohon faktornya. Pohon faktor dari bilangan 12. Nah, 12 bisa dibagi 2. Bisa. Jadi kita tulis 2. 12 bagi 2 berapa? Ya, 6. Kemudian 6 masih bisa dibagi 2 lagi. Jadi kita tulis 2. 6 bagi 2, 3. Nah, karena 3 sudah merupakan bilangan prima, jadi form faktornya selesai sampai di sini. Nah, mari kita lingkari yang merupakan bilangan prima. Oke, nah form faktor dari bilangan 20. 20 bisa dibagi 2. Bisa 20 bagi 2, 10. Kemudian 10 masih bisa dibagi 2. 10 bagi 2, 5. Nah, kita lingkari bilangan primanya. Kemudian form faktor dari bilangan 24. 24 bisa dibagi 2? Bisa. 24 bagi 2, 12. 12 juga masih bisa dibagi 2. 12 bagi 2, 6. Nah, 6 bisa dibagi 2 lagi. 6 bagi 2 adalah 3. Kita lingkari bilangan primanya. Nah, setelah selesai mengerjakan form faktornya, yang kita lakukan selanjutnya adalah menentukan faktorisasi. Nah, mari kita tentukan faktorisasi dari bilangan 12 terlebih dahulu. Nah, di bilangan 12, bilangan primanya ada 2, 2 dan 3. Berarti kita tulis 2 kali 2 kali 3. Kemudian di bilangan 20 ada 2, 2 dan 5. Kita tulis 2 kali 2 kali 5. Kemudian di bilangan 24 ada 2, 2, 2 dan 3. Kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, faktorisasi primanya 12 ada 2 kali 2 kali 3. 2-nya 2 kali berarti 2 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian 20. 2 pangkat 2 kali 5. Dan yang 24 karena 2-nya ada 3 berarti 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 3. Nah, FPB. Oke. Kita menentukan FPB dari faktorisasi prima. Nah, dari ketiga faktorisasi ini ada bilangan yang sama enggak? Ada, yaitu bilangan 2. Nah, kecil ya.
Ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Mana yang kita ambil? Ya benar, 2 pangkat 2. Jadi kita tulis 2 pangkat 2. Nah, kemudian 2 pangkat 2 itu artinya apa sih? Ya, 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2. 2 kali 2 yaitu, kalian tahu? 2 kali 2 adalah 4. Benar. Jadi FPB dari 12, 20 dan 24 adalah 4. Tadi penjelasan mengenai apa itu FPB dan bagaimana mencari FPB menggunakan pohon faktor. Nah, gimana? Gampang kan? Nah, akan membuat latihan di Google Form untuk melatih pemahaman kalian. Ya, oke, dikerjakan ya untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi kali ini. Nah, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.